Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan materi yaitu adalah pengelolaan kelas. Kita harus tahu nih cara mengelola kelas ya. Jadi nanti bagaimana cara mengelola kelas itu? Ya banyak hal supaya tidak bosan, tidak ada gitu. Ya. Jadi di sini yang pertama adalah mengapa kelas perlu dikelola secara efektif. Ya banyak beberapa hal alasannya supaya tidak membosankan. Ya, mengapa perlu dikelola kelas itu ya supaya tidak membosankan, terus juga efektif gitu ya dalam pembelajarannya. Ini adalah pertanyaan mengapa kita perlu mengelola kelas. Baik, selanjutnya adalah kelas padat, kompleks, dan berpotensi padat, ya, berpotensi kacau. Yang pertama adalah kelas adalah multidimensional. Yang kedua adalah aktivitas yang terjadi secara simultan. Yang ketiga adalah hal-hal terjadi secara cepat. Yang keempat adalah kejadian seringkali tidak bisa diprediksi. Yang kelima hanya ada sedikit privasi. Yang keenam adalah kelas punya sejarah. Nah, ini adalah kelas padat, kompleks, dan berpotensi kacau. Gitu ya. Jadi kalau sudah padat, ya itu kelas itu bisa saja rame siswanya atau tidak mendengarkan penjelasan ya dari gurunya. Ini maka perlu dengan pengelolaan kelas. Yang berikutnya adalah mendesain lingkungan fisik kelas. Ya. Mendesain lingkungan fisik kelas. Jadi ya gimana caranya ya dibuat nyaman, kayak warna catnya atau kebersihannya. Ini adalah mendesain lingkungan fisik kelas. Yang berikutnya adalah ini, mendesain lingkungan fisik kelas. Yang pertama adalah kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Ya. Yang kedua adalah pastikan bahwa Anda dapat dengan mudah melihat semua murid. Kita sebagai guru itu menyusun atau mendesain lingkungan fisik kelas. Ya, gimana caranya kita bisa memantau siswa kita? Gitu. Ini adalah prinsip penataan kelas. Jangan sampai kita menyusun kelas itu kita tidak terpantau, kita tidak bisa mantau siswa kita. Gitu. Jadi terhalang. Nah ini juga tidak bagus penataan. Makanya prinsip penataan kelasnya ini. Ya. Yang ketiga adalah materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Materi kita, materi pengajaran kita, dan perlengkapan siswa itu harus mudah didapat. Pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Nah ini juga salah satunya juga kalau kita sebagai guru mudah melihat dan siswa juga harus mudah melihat apa yang ada di lingkungan kelas itu. Ya, ini adalah mendesain lingkungan fisik. Gaya penataan. Nah ini macam-macam gaya penataan kelas yang standar ya. Ini ada gaya auditorium tradisional, semua murid duduk menghadap guru. Ini tradisionalnya ya sampai sekarang pun masih seperti itu. Cuman karena kalau kita mau berubah itu kayak apa tempatnya. Cuman biasanya ada yang dibawa ke luar kelas. Gaya tatap muka, murid saling menghadap. Nah ini adalah gaya-gaya penataan kelas ya silahkan. Bagaimana teman-teman untuk mendesain kelasnya itu.
Yang penting tidak terjadi kepadatan, ya, tidak terjadi ribut gitu. Nah, ini adalah pentingnya penataan kelas. Kalau seandainya dengan gambar-gambar ini bisa kita lakukan setiap hari, ya siswa tidak akan bosan. Tapi ya kita yang capek. Ya mungkin kalaupun mau mendesain gaya penataan kelas ini ya sebulan sekali diganti suasananya. Nah ini adalah cara-cara ya, cara-cara untuk penataan kelas. Dan ini adalah yang standarnya. Ya kalau di dalam sepak bola ada yang namanya gaya offset. Gaya offset itu adalah sejumlah murid, biasanya 3 atau 4 anak duduk di bangku, tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu sama lain. Gaya seminar. Gaya seminar itu sejumlah besar murid, 10 atau lebih. Duduk di susunan berbentuk lingkaran atau bersegi atau berbentuk U. Ini adalah gaya-gaya seminar. Ya. Makanya tadi sudah dibahas bahwa perlunya penataan kelas. Ya. Ya pada intinya itu supaya siswa itu tidak bosan dalam belajar. Ya, kalau tidak bisa mendesain di dalam kelas ya dibawa di luar kelas. Cuman ini adalah gaya penataan di dalam ruangan. Ya, ini adalah penataan gaya di dalam ruangan. Ini mungkin juga ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi sebuah inspirasi ya untuk merubah gaya mengajar kita gitu ketika nanti sudah tatap muka gitu ya. Karena ini masih online ya kita masih di depan laptop masing-masing cara mengajarnya kita gitu ya. Dan ini adalah masih gaya penataan kelas standar. Gaya kelas gaya klaster. Sejumlah murid biasanya 4 sampai 8 anak bekerja dalam kelompok kecil. Nah, ini adalah pembagian kelompok-kelompoknya. Ya, bisa 4, 5 orang. Mereka membuat lingkaran atau berhadapan, manjang dan segala macam. Ini adalah gaya-gaya penataan kelas. Pengelolaan aktivitas kelas secara efektif. Ya. Aktivitas kelas secara efektif. Menunjukkan seberapa jauh mereka mengikuti. Seberapa jauh mereka mengikuti dalam pembelajaran. Yang kedua adalah atasi situasi tumpang tindih secara efektif. Mengatasi situasi tumpang tindih secara efektif. Yang ketiga adalah menjaga kelancaran dan kontinuitas pelajaran. Yang keempat adalah libatkan murid dalam berbagai aktivitas yang menantang. Jadi mengelola kelas, mengelola aktivitas kelas secara efektif itu ya semua rangkaian ini juga memang sudah yang harus dilakukan. Gitu. Juga kita juga perlu melibatkan siswa, ya. Kita juga perlu melibatkan siswa dalam hal yang membuat mereka lebih tertarik gitu atau bahasanya adalah aktivitas yang menantang gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertemuan kita kali ini ya dengan bawaan kelas. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah referensi dalam pengajaran ketika nanti sudah tetap. Baik, mungkin ini pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.